Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader market di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Seperti biasa, di setiap hari saya akan selalu mengunjungi rekan trader semuanya, membawakan sedikit analisa trading harian dengan maksud supaya dari analisa yang saya berikan ini setidaknya sedikit menjadi landasan, sedikit menjadi acuan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, trader market, trader Indonesia. Seperti biasa di setiap analisa harian kita saya akan membawakan sedikit tema harian kita. Dan pada hari ini tema yang saya angkat itu adalah perjuangan berat Euro USD menuju level 1.0000000. Nah, itu dia. Bagaimana trader semuanya setelah Euro USD jatuh bebas sebebas-bebasnya? Bayangkan, jatuh bebas sebebas-bebasnya sampai poin yang paling terendah kemarin ya. Dia sampai 0.98761. Apakah dia bisa sampai di level 1.00? Nah, ini dia, saya kasih dulu ya. Saya kasih dulu 1.000. Nah, apa ini? Apakah dia bisa naik sampai 1.00000? Ini dia yang akan kita bicarakan. Kenapa tema ini saya angkat? Karena gini, trader. Ya, ini trader lihat di sini. Dia akan kembali lagi setelah kemarin memang sempat di tanggal berapa itu tuh. Dia udah turun tuh, tanggal 2 ya. Dia turun titik tertinggi sini 1.002, dia turun, dia naik sedikit. Habis itu dia turun lagi. Sekarang perjuangan berat dia menuju 1.00. Apakah dia ini bisa sampai ke level tersebut, trader semuanya? Karena seperti yang kita lihat bahwa Euro USD ya, dia akan selalu bergerak menuju paritas 1.00 karena isu yang berkembang melonjaknya bahwa Europe Central Bank akan lebih menuju arah hawkish. Nah, tapi ingat juga, Amerika pun juga tidak kalah gertak juga. Nah, ini dia. Dengan akan dinaikkan tingkat suku bunga ya sampai 75 BP, ini adalah alasan kenapa banyak yang beranggapan bahwa sekarang dia sedang menuju 1.00. Harian pada hari ini saya bilang bahwa dari 0.99219 sampai 99711. Dan kalau kita lihat ini, trader, semua ini benar-benar tergantung juga dari pergerakan indeks dolar Amerika di sini. Trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika telah merubah volatilitasnya. Kemarin dia sempat menuju ke level 110, perlahan namun pasti dia turun. Dan hari ini pun juga kemungkinan besar, tidak tertutup kemungkinan setelah masuk di pasar Asia dia mengalami kenaikan. Ya, apakah dia masuk pasar Eropa? Penguatan Eropa kuat sehingga bisa menekan menekan indeks dolar. Nah, ini dia. Sempat turun sampai di 109.32330. Dia agak sedikit mengalami kenaikan sedikit lagi. Ya. Nah, apakah dia bisa turun terus sehingga menjadi penunjang kenaikan dari Euro USD sampai 1.00? Nah, ini dia. Kalau kita lihat trader semuanya, pasangan dari Euro USD ini dia sedikit mengadakan koreksi ya setelah mencetak tertinggi intraday di posisi 0.9970 di sesi Asia hari ini. Ya. Pergerakan korektif ini tidak menyerupai tanda-tanda pembalikan bearish, tetapi penurunan yang seperti biasa. Ya. Para pelaku pasar masih tetap melakukan suatu analisa bahwa support yang paling penting itu nanti di posisi 0.9900 ya, 0.99 lah ya. Nah, tapi harus diingat juga trader semuanya bahwa ya zona Eropa
Ya, dia mengambil tawaran beli karena meningkatnya peluang yang ditawarkan hawkish oleh Europe Central Bank, Bank Sentral Eropa ya. Ini bisa dilihat ya. Nanti tekanan harga ini akan kita lihat setelah Presiden dari Europe Central Bank, Christine Lagarde, dapat mengumumkan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 BP. Ada yang bilang 75, ada yang bilang 50. Nah, kita akan lihat ya. Tapi harus diperhatikan apabila kenaikan tingkat suku bunga sampai 50 BP, otomatis dia akan naik 100%. Tapi semua tergantung juga dari pergerakan dolar ya. Tapi saya masih tetap yakin apabila kenaikan sampai 75 BP, artinya kenaikan itu masih bisa terjadi. Bisa sampai 1.00. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapinya adalah apakah Rusia bisa membuka keran gas alam yang akan diekspor ke Eropa? Serta kemarin kasus Nord Stream ditutup, bumi gonjang-ganjing, Eropa kelabakan, membuat euro turun. Ya, pelan namun pasti Rusia udah buka lagi. Nah, apakah Rusia akan menutup lagi keran gas mereka? Apabila dia menutup lagi, mau tidak mau Eropa guncang-gancing lagi dan bisa membuat euro ini makin terturun lagi. Tapi mudah-mudahan apabila tidak ada permasalahan dan berjalan lancar-lancar saja, ya, artinya kemungkinan besar 1.00000 ini bisa terjadi. Kalau tidak hari ini, mungkin besok sampai hari Kamis pengumuman yang akan dilakukan oleh ya, Gubernur Sentral Bank Eropa Christine Lagarde, di mana di saat menaikkan tingkat suku bunga menjadi 50 BP. Oleh karena itu pergerakan, perjalanan, perjuangan dari euro USD mencapai titik di level 1.00 adalah pergerakan yang sangat luar biasa yang akan dilakukan oleh segenap jajaran dari Gubernur Sentral Bank Euro supaya kembali lagi ke paritas utama, 1 dolar adalah 1 euro, sehingga bisa menjadi sinkronisasi terhadap pasar Eropa, perekonomian Eropa yang semakin buyar akibat resesi yang terjadi. Semoga semua berjalan lancar aja dan bisa kembali ke 1.00 ya, yang merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Euro Central Bank. Oke, saudara semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini ya. Sekarang kita akan coba masuk di prediksi ekonomi harian kita, prediksi trading kita ya. Dan seperti biasa trader semuanya, kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika, trader semuanya? Trader semuanya, pergerakan dari indeks dolar Amerika sudah sangat jelas hari ini ya. Setelah masuk di pasar Asia dia agak menguat, tapi koreksi masih bisa terjadi ya. Sempat tadi mengalami pelemahan ya, akhirnya dia kembali lagi ya. Tapi menurut analisa saya, ini kemungkinan besar masih dia akan bisa melemah ini, karena dia udah berada di level support dia, resisten di atas. Jadi kemungkinan besar pergerakan dari indeks dolar Amerika ini bisa melemah. Oke, anggaplah sekarang kita lihat ya, menjadi pelemahan. Ya, kita bisa melihat menjadi pelemahan yang terjadi. Anggaplah sini ya, sekarang penguatan. Oke, kalau kita lihat trader, dia mau menguat pun juga sekarang. Oke, dia sekarang sedang berjuang menuju ke 70 RSI-nya. Oke, kalau dia mengalami perjuangan yang paling tinggi, saya berasumsi bahwa perjuangan dia itu sampai di level 109.735 adalah yang masuk dalam logika. Dan apabila yang paling tertinggi sekali adalah di seputaran 109.3832. Apabila ada terjadi penurunan yang terjadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa 109.463 adalah level yang bisa terjadi apabila terjadi penurunan dari indeks dolar Amerika. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Oke trader, sekarang kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah
pergerakan dari Euro USD trader semuanya. Pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas bisa dilihat oleh para trader semuanya bahwa Euro USD kesempatan hari ini dia memulai pergerakan di mana tendensi bearish sangat kuat terjadi. Memang ada sedikit penurunan di pasar Asia, tapi dengan kekuatan yang terjadi hari ini, peluang bearish sangat tinggi dari resistensi 0.99219 sampai 0,99711. Pergerakan menuju 1.0000 masih terus bergerak dengan tendensi kenaikan yang sangat luar biasa. Saya bisa bilang bahwa apabila terjadi penurunan yang terjadi, penurunan dia itu paling maksimal itu di 0.99339. Tapi apabila terjadi kenaikan, harap diperhatikan. Saya bisa berasumsi bahwa kenaikan yang paling tertinggi nanti di 0.99875. Saya tidak mau bilang di level sini trader. Di level 1.00 di sini masih jauh menurut saya. Ya, dia masih paling maksimal itu dia berada di level sini. Nah, ini dia ya. 1.000 ini nanti mungkin besok bisa dapat. Tapi kalau hari ini saya mungkin tidak. Hari ini saya pikir tidak akan ya. Oke, kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar. Seperti biasa trader semuanya. Pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar pada hari ini sama seperti yang lain-lainnya, di mana pound sterling angkel saham dolar tendensi yang paling kuat sekarang ini dia lebih banyak menuju bullish ya. Kita bisa lihat dengan rentang harian dari 1.15095 sampai 1.16060 ya. Pergerakan ini kita bisa lihat arahnya dan saya bisa bilang bahwa sekarang dia menuju penurunan, dan penurunan dia yang paling rendah itu sampai di level 1.15324. Tapi harap diingat, di saat kenaikan dengan rentang kenaikan paling tertinggi menurut saya ya, tertinggi itu di seputaran 1.16374. Kita jangan lihat di sini dulu, sini itu terlalu tinggi menurut saya. 1.1663 itu menurut terlalu tinggi. Saya lebih win-win solution. Saya masih berpikir bahwa pergerakan dia yang paling normal itu sekitaran sini, 1.15324 sampai 1.16374. Ini adalah pergerakan rentang yang akan terjadi pada hari ini di pound sterling angkel saham dolar. Kita akan lihat, kalau saya lihat sih dia masih turun sekarang. Setelah itu dia akan naik. Dengan apabila memang dia naik benar-benar seperti tendensi bullish, artinya 1.16374. Kalau dia menembus ini ya dia pasti ke 16663. Tapi menurut saya di sini adalah masuk dalam nominasi pergerakannya. Oke, kita masuk ke gold. Trader semuanya, bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas trader semuanya bahwa pergerakan gold hari ini tendensinya tetap bullish. Setelah kemarin bearish, hari ini bullish. Penguatan terjadi di pasar Asia, walaupun semenjak mau masuk pasar Eropa terjadi sedikit penurunan, tapi kita akan lihat pergerakan ke depan. Saya masih tetap berprinsip bahwa kenaikan ini masih bisa terjadi dengan titik puncak kenaikan yang akan terjadi adalah di 1746.76. Nah, ini mungkin dalam beberapa hari ke depan. Kalau sekarang belum ya. Oke, kita lihat sekarang pergerakannya. Kita lihat di sini. Oke, kalian bisa lihat. Oke, sekarang penurunan sekarang koreksi. Apabila terjadi penurunan, saya bisa bilang bahwa penurunan yang paling maksimal itu di seputaran sini. Nah, ini dia ya. 1713.34, dan saya pikir dia masih bisa turun ini. Dia bisa turun di sini, setelah itu dia akan rebound balik dengan tujuan utama dia pada hari ini nilai yang masuk dalam logika tertinggi di seputaran 1731, dan apabila memang sangat luar biasa tingginya, dia akan menuju ke level yang paling tertinggi di 1737. Tapi saya masih berpikir bahwa 1737 itu masih terlalu tinggi. Jadi menurut analisa saya dia akan bergerak di seputaran 1713.34 sampai 1731.75. Ini adalah pergerakan dia. Oke, kita lanjut ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin hari ini? Trader Indonesia, trader market. Untuk Bitcoin hari ini seperti biasa kita lihat bahwa malu-malu kucing, walaupun tendensi harian yang terjadi dari Bitcoin adalah bullish. Tapi menurut saya pergerakan Bitcoin ini tidak terlalu jauh. Kalaupun terjadi penurunan 19.674 adalah nilai yang paling terendah akan terjadi.
Dan apabila terjadi kenaikan, menurut saya kenaikan dia itu sampai di 19.859. Oleh karena itu, menurut analisa saya, pergerakan dia itu paling terjadi seputaran sini aja. 19.674 sampai 19.859 adalah titik pergerakan yang bisa terjadi untuk Bitcoin. Oke, para trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Dan tetap saya mau bilang bahwa beranalisalah, dan terus beranalisa. Menggali setiap potensi demi meraih kesuksesan dalam trading yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya mengundurkan diri. Amarket mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.